Saudara, mari kita berdoa sekali lagi mohon tuntunan Tuhan. Sekarang hati kami terbuka, mengarahkan diri kepadamu, menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Dan kami mohon, sudilah kiranya Engkau ya Allah mengutus Roh-Mu yang kudus, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, melainkan didorong untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Bersabdalah melalui hamba-Mu, yang dalam keterbatasannya sudah Tuhan beri kepercayaan untuk berbicara kepada kami semua. Kiranya rahmat dan anugerah-Mu ada pada kami, dan kami sekarang bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan sabda pada minggu ini kita bersama-sama perhatikan dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan 18 sampai 23 yang demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saudara berada bersama dengan keluarga. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang firman Allah berbuah dalam hidupku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada ungkapan yang pernah saya dengar, tapi mungkin juga Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah dengar. Dalam proses belajar, ada yang bilang begini, banyak belajar, banyak lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Kalau misalnya kalimat ini kita hubungkan dengan tema kita, banyak mendengar firman, banyak lupa. Tidak mendengar firman, tidak lupa. Saudara, mari kita coba perhatikan bahwa konteks bacaan kita ini adalah pengajaran tentang bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita melakukan seperti yang Yesus harapkan. Nah, persoalannya sebenarnya bukan pada banyaknya ilmu yang dipelajari, tetapi bagaimana cara seseorang memproses di dalam dirinya sehingga dia tidak lupa kepada apa yang dipelajari dan didengarnya. Jadi, bagaimana supaya sekalipun banyak ilmu dipelajari, banyak mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak lupa akan apa yang diajarkan. Saudara, bagian inilah yang kemudian kita juga mendengar. Ada nasihat bijak yang berikutnya. Dalam proses belajar, ada yang disebut dengan learning by doing. Belajar dengan mempraktekkan, atau belajar tapi sekaligus mengalami langsung di dalam hidup. Sehingga kemudian kita bisa menangkap apa maksud dari peribahasa bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Nah, saudara, bagaimana memahami firman sebagai sebuah proses learning by doing? Bagaimana firman yang kita dengar itu kemudian bisa kita hayati sehingga kita tahu apa maknanya dalam firman itu di tengah-tengah pengalaman hidup kita keseharian. Yesus berbicara tentang pengajaran antara pendengar dan pelaku firman, tetapi juga sekaligus siapa yang menyampaikan firman. Dengan perumpamaan benih yang ditabur oleh seorang penabur. Ini yang akan kita perhatikan pada bacaan kita. Saudara-saudara, Yesus tidak membeda-bedakan jenis benihnya. Penaburnya sama, benih yang ditabur juga sama. Tetapi kemudian apa yang membuat hasil akhir dari proses ini berbeda? Saudara, inilah yang kemudian dalam bacaan kita tadi ada yang disebut dengan lokasi atau keadaan yang menentukan kualitas pertumbuhan benih itu. Demikian juga nasib si benih ketika ditabur itu jatuhnya ada di mana. Dan kemungkinan yang ketiga adalah bagaimana benih ini berproses di dalam dirinya. Yesus menyebutkan ada 4 lokasi di mana benih ini jatuh. Yang pertama tadi disebutkan pinggir jalan. Kita perhatikan ada pola yang mirip, saudara. Baik yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah yang berbatu, yang jatuh di semak duri, maupun yang jatuh di tanah yang subur. Semuanya benih disebar. Jatuh. Sudah jatuh. Semua menerima. Tapi nasib benih yang jatuh di pinggir jalan ternyata dimakan burung sehingga kemudian tidak ada proses pertumbuhan. Tidak ada hasil. Yang jatuh di tanah berbatu tumbuh. Sayangnya tidak berakar, lalu layu dan mati. Tidak ada hasil juga. Yang jatuh di semak duri tumbuh. Tetapi kemudian terhimpit semak itu lalu mati. Tidak ada hasil juga. Yang terakhir yang jatuh di tanah yang subur
dia tumbuh, berakar, dan berbuah. Bahkan ada catatan, 100 kali lipat, 60, 30 kali lipat. Ada hasil. Nah saudara, penjelasan maksud pengajaran Yesus itu kemudian kita baca dalam ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Cukup jelas sebenarnya. Nah, perumpamaan ini sebenarnya sedang menunjuk kepada sebuah metafor, gambaran. Kata menabur itu bicara tentang pengajaran, mengajar. Ada 4 model pendengar. Firmannya sama, penaburnya sama, tetapi pendengarnya yang berbeda. Yang pertama saudara-saudara, gambaran pinggir jalan adalah orang yang mendengar Injil Kerajaan Allah tetapi tidak mengerti maksudnya. Lalu datang si jahat dan merampas dari hatinya. Dalam bahasa sederhana mungkin, ya mendengar firman tapi kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya lewat. Tidak ada hasil. Nah, gambaran yang kedua adalah tanah berbatu. Menggambarkan orang yang mendengar, menerima firman dengan gembira, senang. Firman ini bagus, menyenangkan. Tetapi itu hanya bertahan sebentar saja. Sebab ketika kemudian datang perkara dalam hidupnya, dikatakan ada semacam penindasan, aniaya atau kesulitan yang berat. Kemudian firman itu berlalu begitu saja. Tidak membuat dia semakin kuat, tetapi sebaliknya menyerah. Bahasa yang dipilih kemudian adalah meninggalkan begitu saja. Firman itu dianggap tidak bermakna. Walau kata terjemahan yang dipilih adalah murtad, berarti meninggalkan Tuhan. Bukan hanya firman-Nya, tapi Tuhan juga ditinggalkan. Nah, gambaran yang ketiga adalah orang yang mendengar firman. Gambaran semak duri. Tetapi karena kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan dalam dunia ini menghimpit firman itu, kemudian firman itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara, bagian ini sebenarnya sedang mengingatkan kembali kepada para pendengar waktu itu ketika datang kepada Yesus seorang muda yang kaya bertanya, "Semua sudah kulakukan. Seluruh perintah Taurat sudah kulakukan. Apa yang kurang?" Yesus bilang, yang kurang adalah hati yang penuh kasih. Lalu apa yang harus kubuat? Jual semua harta milikmu dan ikutlah aku. Saudara, ketika daya pikat dunia, kekayaan dianggap lebih berharga daripada firman itu, orang rela meninggalkan firman dan memilih mengikuti dunia. Nah, yang terakhir adalah gambaran tanah subur sebagai orang yang mendengar, mengerti firman itu, lalu percaya. Maka di dalam dirinya ada proses pertumbuhan dan dia akan menghasilkan buah. Bagian ini hanya mungkin terjadi kalau firman itu ibarat sebuah tanaman yang terus-menerus kita rawat sehingga ada yang disebut dengan rawatan rohani harian. Nah saudara, perumpamaan Yesus tentang orang yang mendengar firman Allah ini sebenarnya menunjukkan kepada kita tentang 3 hal yang penting. Yang pertama, firman ini berbicara tentang penerimaan tetapi juga sekaligus penolakan terhadap firman itu. Kalau tadi kita simak dengan baik, dari 4 model lahan, pada akhirnya 3 yang menolak dan hanya 1 yang kemudian menerima. Tidak semua orang yang mendengar akan sampai dan mengerti maksud firman itu. Itu sebabnya ibarat lahar. Untuk mendengar firman dan memahami maksud Tuhan melalui firman itu kita butuh mempersiapkan hati kita. Butuh fokus pada sabda, pada firman-Nya dan bukan melihat siapa penaburnya. Jadi kalau dalam kehidupan kita bergereja, kita tidak akan melihat daftarnya gitu ya. Minggu depan siapa yang khotbah ya? Oh kalau yang khotbah A, saya nggak mau datang. Bukan begitu maksudnya. Tetapi orang yang mau mendengar firman, maka dengarlah firman-Nya dan bukan pada siapa yang menabur. Nah, bagian yang kedua saudara,
situasi, lingkungan, dan relasi sosial, mungkin pergaulan kita dengan orang yang lain dalam kehidupan kita, ternyata juga ikut mempengaruhi kualitas pertumbuhan iman. Jadi kalau ada pepatah, orang baik bertumbuh karena dia tinggal dalam lingkup yang baik, tapi orang jahat karena tinggal dalam lingkup orang yang jahat, mungkin ada benarnya. Tetapi dalam hal belajar mendengar sabda, maka pertumbuhan iman dan kualitas pertumbuhan iman ini akan terjadi di sepanjang hidup seseorang. Bahkan gambaran semak duri tadi sebenarnya mengingatkan, justru ketika semakin banyak persoalan yang muncul, maka disitulah proses kita sedang difilter, sedang disaring. Bagaimana firman itu menguatkan hidup kita, atau sebaliknya malah kita menjadi lemah karena himpitan persoalan dalam hidup kita. Lingkungan dan situasi hidup menjadi bagian yang mendorong kita berproses, berkualitas di dalam kehidupan iman. Nah, yang ketiga, buah dari mendengar sabda adalah pertumbuhan iman dan sikap hidup yang menghasilkan kelimpahan. Saudara, kadang-kadang kalau kita bicara tentang kelimpahan, sering-sering kita bilang kelimpahan berarti hidupku diberkati kalau kita sedang punya banyak rezeki. Gitu. Lalu ketika kita tidak punya rezeki, apakah hidup kita tidak berkelimpahan? Nah, saudara, berkat firman itu dirasakan, dialami, ukurannya lebih kepada perasaan, bukan material. Itu sebabnya setiap kali kita mendengar firman Tuhan, lalu rumusan dalam liturgi itu dibilang, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Ukurannya adalah sesudah mengalami proses bersama firman Tuhan, yang terjadi dalam dirinya adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Juga keberanian untuk bersaksi atas hidupnya sendiri selama menghayati sabda Tuhan. Nah, bagaimana supaya firman Allah menghasilkan buah dalam hati kita dan itu nampak dalam sikap dan tindakan iman kita? Saudara, dengan iman hidup kita akan mengalami kelimpahan, pengharapan sekaligus perasaan kegembiraan karena sabda itu menyatu dengan kita. Yang berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman. Yang kita latih dan kita dorong dalam hidup kita terus-menerus adalah berproses secara internal di dalam diri kita, antara mendengar dan melakukan, lalu merasa-rasakan firman itu, menimbang-nimbang firman itu, lalu dihubungkan dalam hidup kita sehari-hari. Pada akhirnya, salah satu ciri yang nampak dari orang yang mengalami pertumbuhan iman dalam seluruh pengalaman hidupnya, yakni dia akan menjadi pribadi yang bahagia. Apapun situasi hidupnya, yang muncul adalah perasaan bahagia. Dalam suka maupun duka tetap tersenyum, karena firman itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Selamat berproses dalam hidup kita, mulai dari diri sendiri, belajar menjadi pendengar dan pelaku firman, learning by doing. Tuhan memberkati. Amin.